Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battle Road to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, guncangan di wajah pria berpakaian abu-abu itu berlanjut untuk beberapa saat sebelum perlahan-lahan menjadi redup. Dia dengan dingin menatap Xiaoyan dan bertanya, "Mengapa saya harus percaya bahwa Anda memiliki kemampuan seperti itu? Saya pernah membiarkan sejumlah elit di dalam departemen alkemis memeriksa racun api di dalam tubuh saya. Tetapi semuanya mengatakan tidak mungkin untuk menghilangkannya. Atas dasar apa Anda bisa melakukannya?" ucap pria berpakaian abu-abu itu. "Kedalaman Anda menderita racun api memang adalah pertama kalinya saya melihat kasus seperti itu." Xiaoyan melirik wajah pria berpakaian abu-abu itu yang sedang marah. Dia melanjutkan dengan acuh tak acuh, "Namun, apakah Anda punya pilihan lain sekarang? Mungkin Anda sendiri mungkin sudah merasakan bahwa racun api saat ini diam-diam menggerogoti akal sehat Anda. Jika terus seperti ini untuk waktu yang lama, saya khawatir Anda akan menjadi bubuk yang akan meledak pada kontak sekecil apapun," ucap Xiaoyan. Ekspresi pria berpakaian abu-abu itu sedikit berubah. Kata-kata Xiaoyan ini memang menghantam bagian terdalam dalam hatinya. Pria itu ragu-ragu sejenak sebelum dia mengecangkan tinjunya dan perlahan-lahan membalikkan dari depan Xiaoyan. Dia berkata dengan suara berat, "Siapa kamu sebenarnya? Jika Anda benar-benar memiliki kepercayaan diri untuk mengeluarkan racun api dari tubuh saya, Anda seharusnya tidak menjadi siapa-siapa," ucap pria berpakaian abu-abu itu. "Siswa baru Xiaoyan," jawab Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum dan menjawab sambil menangkupkan tangannya ke arah pria berpakaian abu-abu. "Xiaoyan, dia adalah pemimpin gerbang Pan Xiaoyan." Ketika kata-kata Xiaoyan terdengar, riak naik secara alami dari sekelilingnya. Sebagian besar siswa akademi dalam telah mendengar tentang hal-hal mengenai gerbang Pan dan Xiaoyan selama periode waktu ini. "Xiaoyan, sepertinya aku pernah mendengar nama ini sebelumnya. Ini dari orang yang menghabisi semua siswa yang lebih tua selama kompetisi berburu energi api kan?" ucap percakapan pribadi. Xiaoyan mengabaikan banyak tatapan aneh di sekitarnya saat dia tersenyum dan mengangguk. Sebagian besar dari mereka yang berpartisipasi dalam kompetisi berburu energi api adalah orang-orang yang tidak berguna. Tidak mengherankan bahwa Anda mengalahkan mereka. Anda adalah seorang alkemis. Pria berpakaian abu-abu itu tidak menunjukkan ekspresi ke arah para siswa yang lebih tua yang berpartisipasi dalam kompetisi berburu. Pada akhirnya dia masih tidak bisa membantu tetapi menggunakan nada agak ragu untuk bertanya pada Xiaoyan. "Ya," jawab Xiaoyan. Xiaoyan menjentikkan jarinya. Gumpalan api berwarna hijau muncul di jarinya. "Aku pikir meski itu bukan sesuatu yang hebat, bisa mengeluarkan api esensi di kelas Dadoshi seharusnya bisa membuktikan statusku kan? Jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa membiarkanmu melihat jubah alkemisku," ucap Xiaoyan. Pria berpakaian abu-abu menatap gumpalan api berwarna hijau. Beberapa kejutan melintas di matanya ketika dia merasakan suhu tinggi yang dipancarkan sebelum dia berbicara. "Nyala api milikmu ini memang sedikit lebih kuat daripada rekan-rekan di departemen alkemis. Aku percaya kamu. Tapi bahkan jika kamu bisa mengeluarkan racun api di dalam tubuhku,
Sepertinya hanya mengambil anggur hijau itu yang jelas luar biasa hanya dengan sedikit penyembuhan. Ketika dia berbicara sampai titik ini, pria berpakaian abu-abu itu tersenyum. Kenapa kita tidak melakukannya seperti ini saja? Jika Anda benar-benar dapat mengeluarkan racun api dalam tubuh saya, anggur hijau ini akan menjadi milik Anda. Jika Anda menambahkan 100 hari energi api di atasnya, apa yang kamu katakan? Ucap pria berpakaian abu-abu. Xiaoyan mengangkat alisnya. Dia mengamati pria di depannya dan tatapannya menatap mata yang dipenuhi dengan cahaya memerah. Benar-benar tidak terduga bahwa pria ini yang tampaknya pemarah akan benar-benar memiliki sisi pencatut ini baginya. Aku tidak mau menambahkan, ucap Xiaoyan. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Dia mengatakan dengan cara seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tidak masalah bagi saya jika Anda setuju dengan kesepakatan ini. Meskipun saya membutuhkan benda ini, bukan berarti saya harus mendapatkannya sekarang. Adapun racun api dalam tubuh Anda, jika Anda terus menunda mengobatinya, saya pikir bahkan seorang Grandmaster Alchemist akan tidak berdaya. Jika Anda tidak mau, maka kita bisa melupakannya, ucap Xiaoyan. Kamu mengancamku? Pria berpakaian abu-abu itu mengerutkan kening dan berbicara dengan suara yang dalam. Kebenaran seperti yang saya katakan, saya bisa menunda tetapi Anda tidak bisa. Karena itu, Anda dapat melupakan impian mewah Anda untuk menambahkan harga lainnya. Ini karena Anda berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Tentu saja jika Anda adalah salah satu dari orang-orang seperti itu yang menganggap kematian sebagai perjalanan pulang, saya hanya bisa mengakui bahwa saya tidak beruntung. Namun, dari kelihatannya, sepertinya kamu bukan orang seperti itu. Xiaoyan mengejek. Kamu... Pria berpakaian abu-abu itu sedikit kusam. Dia mengatupkan giginya dan mengangguk keras beberapa saat kemudian. Dia berkata dengan sengit, "Baiklah, saya setuju dengan persyaratan Anda. Selama kamu bisa mengeluarkan racun api dalam tubuh saya, anggur hijau ini akan menjadi milikmu. Namun, Anda harus ingat bahwa itu harus dikeluarkan sepenuhnya. Jika saya merasakan masih ada residu racun api yang tersisa pada saat itu, lupakan tentang mendapatkan anggur hijau. Saya khawatir Anda masih harus menderita rasa sakit dari pukulan." Xiaoyan sedikit tersenyum. Dia menjentikkan lengan bajunya, membalikkan tubuhnya dan berjalan keluar dari area perdagangan. Melihatnya berjalan, arus manusia yang padat dengan tergesa-gesa berpisah dan membentuk jalan. Pria berpakaian abu-abu di belakangnya berbalik dan meremas semua hal di atas meja batu ke dalam cincin penyimpanannya, seolah-olah dia sedang membuang sampah. Setelah itu, dia dengan cepat mengikuti Xiaoyan. "Berapa lama racun api telah terkumpul di dalam tubuhmu?" tanya Xiaoyan. Xiaoyan mengerutkan kening dan bertanya kepada pria berpakaian abu-abu yang duduk di depannya di dalam ruangan yang tenang. Sebelum dia membantu yang terakhir mengeluarkan racun, dia perlu bertanya dengan jelas tentang kondisi yang terakhir. Sekitar 1,5 tahun atau lebih. Ketika dia menyebutkan ini, ekspresi pria berpakaian abu-abu itu menjadi jelek. Namun ketika dia ingat bahwa orang yang berseberangan dengannya adalah seorang alkemis yang akan membantunya mengeluarkan racun, dia hanya bisa menelan rasa jengkel di hatinya ketika dia menjawab, "Selama periode waktu itu, aku dengan cemas perlu meningkatkan kekuatanku. Oleh karena itu saya terus melakukan retret di dalam menara pemurnian Ki Api Langit. Selain itu retret saya adalah 1 atau 2 bulan sekaligus. Racun api terus menumpuk dalam hal ini. Pada akhirnya ketika saya menemukannya, racun api telah dengan kuat menjalin dirinya dengan doki saya dan tidak dapat dipisahkan. Oh, saya dipanggil Lin Yan. Anda dapat langsung memanggil saya dengan nama saya.
ucap Lin Yan. Xiaoyan sedikit mengangguk. Dia menatap mata Lin Yan yang memerah. Beberapa saat kemudian dia menarik pandangannya. Setelah merenung selama hampir 7 hingga 8 menit, dia perlahan berkata, "Kedalaman racun api yang terkumpul di tubuhmu agak melebihi harapanku. Jika kamu tidak ingin mati, kamu lebih baik diam. Saya tidak mengatakan bahwa itu tidak dapat disembuhkan," ucap Xiaoyan. Sebelum Xiaoyan telah menyelesaikan bagian pertama dari kalimatnya, Lin Yan di sisi yang berlawanan menampar meja dengan mata memerah saat dia segera memarahi dengan marah. Watak orang ini sebenarnya membuat seseorang sakit kepala. Jangan bertele-tele ketika Anda berbicara kepada saya. Dalam hal apapun, saya tidak peduli. Hanya sekali Anda berhasil membantu saya mengeluarkan racun api, saya akan memberi Anda anggur hijau ini. Meskipun dia duduk setelah dicaci oleh Xiaoyan, Lin Yan masih menggosok hidungnya dan mendengus. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Dia berkata, "Karena racun api terlalu dalam, jelas merupakan tugas yang mustahil untuk mengeluarkannya sekaligus. Karena itu saya hanya bisa mengadopsi metode bertahap," ucap Xiaoyan. "Berapa lama itu?" tanya Lin Yan. "Pil roh es. Itu untuk sementara dapat menekan racun api di dalam tubuhmu dan menyebabkannya tidak bisa mengikis daukimu. Ingat, ambil 1 setiap hari. Ada total 15 dari mereka yang cukup bagi Anda untuk mengonsumsinya selama setengah bulan," ucap Xiaoyan. Xiaoyan mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya dan meletakkannya di atas meja. Lin Yan dengan cepat meraih botol giok dan menuangkan salah satu pil dengan ragu. Pil obat putih salju memancarkan dingin yang samar. Melihat ini, sukacita melintas di wajah Lin Yan saat dia memasukkannya ke dalam mulutnya. Saat pil roh es memasuki tubuhnya, secara bertahap berubah menjadi perasaan sedingin es, menyebabkan cahaya merah di mata Lin Yan perlahan sedikit melemah. Melemahnya api secara alami paling jelas dirasakan oleh Lin Yan. Segera ada beberapa keyakinan dalam tatapan yang dia gunakan untuk melihat Xiaoyan. Tentu saja, pil roh es hanya bisa menekannya dan tidak bisa sepenuhnya mengeluarkannya, ucap Xiaoyan. Xiaoyan membelai dagunya dan merenung sejenak sekali lagi. Tiba-tiba dia melambaikan tangannya dan sebuah kuali obat muncul di atas meja. Dia bergumam, "Sepertinya aku harus berusaha." "Pergi dan jaga pintunya. Jangan izinkan siapapun masuk dan mengganggu saya. Saya perlu memperbaiki beberapa hal," ucap Xiaoyan. Xiaoyan melambaikan tangannya pada Lin Yan dan memerintahkan. Lin Yan kaget ketika mendengar ini. Bahkan Lin Xiuya, Yan Hao dan orang-orang yang sangat kuat tidak memiliki keberanian untuk membuka mulut mereka dan memintanya untuk menjaga pintu. Namun setelah beberapa tentang racun api di tubuhnya, Lin Yan memukul mulutnya dan hanya bisa tanpa daya menganggukkan kepalanya. Dia dengan jujur berdiri dan keluar sebelum menutup pintu. Melihat bahwa Lin Yan telah melakukan apa yang diperintahkan dan pergi, Xiaoyan akhirnya mengalihkan pandangannya ke kuali obat di depannya. Dia menjentikan jarinya dan gumpalan api berwarna hijau menembak ke dalamnya. Akhirnya itu berubah menjadi api yang mengamuk yang naik di dalam kuali obat. Saat api meningkatkan suhu kuali obat, Xiaoyan mengeluarkan lebih dari 10 bahan obat dari cincin penyimpanannya. Akhirnya dia mengeluarkan inti monster yang mengeluarkan udara dingin yang redup dan menempatkannya di antara bahan obat. "Aku harus benar-benar menanamkan modal jika aku ingin mendapatkan Greenwood Celestial Vine," gumam Xiaoyan. Xiaoyan mengerutkan mulutnya dan menggelengkan kepalanya saat dia melihat peringkat 3 Ice Affinity Monster Core yang dia beli sebelumnya. Jumlah semua bahan obat setidaknya akan mencapai sekitar 150.000 koin emas. Namun Xiaoyan hanya bisa menanggung rasa sakit dari kehilangan ini untuk Greenwood Celestial Vine. Ada beberapa hal yang perlu disempurnakan kali ini.
tetapi mereka tidak perlu kontrol yang terlalu tepat. Oleh karena itu, di tangan Xiaoyan yang tingkat pemurniannya telah mencapai tingkat alkemis 4, tidak terlalu banyak waktu akan terbuang sia-sia. Sementara api berwarna hijau menggeliat, bahan obat di atas meja dilemparkan ke dalam kuali satu demi satu. Sekitar 10 menit kemudian, Core Ice Divinity Monster yang sendirian di atas meja juga dilemparkan ke dalam kuali obat. Saat diselimuti oleh amukan api, cairan putih salju seperti es menjadi menggantung di atas api hijau. Saat obat berguling, benang-benang udara dingin mulai naik. Mereka terjalin dengan nyala api dan berubah menjadi kabut putih besar yang keluar dari dalam kuali obat. Mata Xiaoyan menatap langsung pada cairan putih salju yang memancarkan udara dingin. Setelah cairan itu dipanggang oleh api selama beberapa menit, wajah Xiaoyan perlahan santai. Dia menjentikkan jarinya dan penutup kuali obat otomatis jatuh. Dengan lambaian tangannya, kekuatan Isak menarik cairan putih salju di dalam kuali, membentuk busur yang anggun. Akhirnya itu dituangkan secara akurat ke dalam botol batu giok di permukaan meja. Xiaoyan menghela nafas panjang lega saat dia menatap botol giok yang diisi dengan cairan dingin. Dia tersenyum, melambaikan tangannya dan menyimpan kuali obat di atasnya. Baru kemudian, dia menghadap pintu dan membuka mulutnya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Masuk." Mendengar suara Xiaoyan, Lin Yan yang menjadi tidak sabar menunggu di depan pintu, buru-buru mendorongnya terbuka dan masuk. Dia menatap Xiaoyan dengan wajah penuh harap. "Apakah kamu sudah selesai?" tanya Lin Yan. Xiaoyan menghela nafas panjang lega. "Ya," jawab Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk. Dia melemparkan botol batu giok di atas meja ke Lin Yan. Lin Yan buru-buru bergegas untuk menangkapnya. Ini adalah cairan pembersih roh dingin sumsum cuci. Jatuhkan 1 tetes di baskom besar berisi air jernih. Setelah itu, diam dan duduk dan berlatih di dalamnya selama setengah jam. Lakukan sekali setiap hari sampai cairan benar-benar habis. Pada saat itu jika masih ada fire poison yang tersisa, saya akan membantu Anda memperbaikinya lagi. Ingat, Anda tidak bisa pergi ke menara pemurnian Ki Api Langit untuk berlatih selama periode waktu ini. Jika tidak, efek obat ini akan hilang. Xiaoyan mengingatkan. "Baik," jawab Lin Yan. Lin Yan agak bersemangat saat memegang botol giok. Dia menghadap Xiaoyan dan berbicara dengan senyum. "Selama kamu bisa mengeluarkan racun api dalam tubuhku, aku Lin Yan akan berutang budi padamu," ucap Lin Yan. "Aku tidak terlalu tertarik dengan kebaikanmu. Tidak apa-apa asalkan Anda ingat untuk memberi saya anggur hijau pada saat itu." Xiaoyan melambaikan tangannya. Setelah itu, dia berjalan keluar dari pintu. "Saya sekarang akan pergi ke menara pemurnian Ki Api Langit untuk melakukan retret. Kemungkinan saya akan memakan waktu cukup lama. Tidak perlu bagi Anda untuk mencari saya selama periode waktu ini," ucap Xiaoyan. "Baiklah." Lin Yang mengangguk. Dia menatap punggung Xiaoyan dan tiba-tiba berbicara sambil tersenyum. "Anak kecil, aku akan membantu sedikit menjaga gerbang pan milikmu selama periode pelatihanmu." Dengan saya Lin Yang di sekitar, tidak menyebutkan geng putih jelek, Wolf Tick, bahkan Lin Xiuya tidak akan berani melakukan apapun untuk gerbang pan. Xiaoyan menghentikan langkahnya. Senyum terangkat di sudut mulutnya ketika dia sedikit mengangguk. "Dalam hal ini, terima kasih banyak kepada Senior Lin Yan." Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan sampai jumpa.